teorema ekspektasi atau teorema variansi atau menggunakan momen. Ibu Untuk mohon maaf, Sheila Sabrina hadir Ibu. kamu baru join Pak. Bagaimana tadi? Tadi Panggilnya saya berapa? habis dari kamar mandi Ibu, mohon maaf. Oke. Spesial discrete distribution. Jadi ini beberapa distribusi diskrit ya. Ini beberapa distribusi yang kita kenal dan sering kita gunakan, khususnya distribusi diskrit untuk percobaan menggunakan pelemparan satu mata uang ya. Jadi dari pelemparan satu mata uang kita memperoleh ruang sampel berupa dua hasil yang mungkin. Misalkan kita gunakan istilah muka, belakang, gambar, angka, atau digunakan peubah acak 0, 1. Kalau satu itu menyatakan peristiwa kejadian sukses ya, munculnya sukses. Beberapa distribusi diskrit yang berkaitan dengan pelemparan koin, di sini ada distribusi Bernoulli. Ya, kalian sudah mengenal ya beberapa distribusi di depan itu menggunakan distribusi Bernoulli. Kemudian distribusi binomial. Distribusi Bernoulli ini cirinya adalah kita eh, melempar satu mata uang satu kali dan di sini ruang sampelnya adalah gagal atau sukses. Nah, kemudian dijabarkan juga fungsi peluangnya untuk distribusi binomial. Di sini perluasan dari distribusi Bernoulli, kita melempar satu mata uang N kali, di mana percobaannya itu saling bebas. Di sini dikatakan juga untuk distribusi binomial itu independent Bernoulli trial. Jadi percobaan Bernoulli saling bebas yang diulangi sampai N kali. Ini ada fungsi peluangnya, fungsi peluang binomialnya. Kemudian juga ada distribusi yang berkaitan dengan pelemparan mata uang, distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik ini ya ada dua buah kelompok atau dua buah kantong ya, marble. Kemudian kita mengambil beberapa sampel tanpa pengembalian. Misalkan dari satu kantong itu ada dua warna, satu kantong ada N sebanyak N bola misalkan berbentuk identik, tapi hanya warnanya yang berbeda. Ada dua warna, kemudian kita mengambil 5 misalkan dari kantong itu tanpa pengembalian. Jadi di sini kita ingin mencari peluang terambil sebanyak X warna hitam misalkan dan N min X atau 5 min X warna merah. Jika di kantong itu terdiri dari dua warna. Di sini ini adalah fungsi peluangnya kombinasi MX, N min M, N min X per kombinasi N besar diambil N kecil. Masih berkaitan dengan distribusi diskrit, pelemparan satu koin, ini ada distribusi geometrik dan distribusi negatif binomial. Distribusi geometrik, di sini kita melempar satu mata uang sampai diperoleh sukses yang pertama. Misalkan sukses itu munculnya angka, ya. Jadi kita melempar satu mata uang berkali-kali sampai diperoleh atau muncul angka pertama kali. Jadi ini dapat dinyatakan fungsi peluangnya adalah PQ
pangkat X min 1. Jadi bisa jadi satu kali lemparan muncul angka, ya, atau dua kali lemparan baru muncul angka, tiga kali lemparan muncul angka. Sehingga banyaknya gagal itu adalah X min 1, kemudian pada lemparan ke X itu sukses. Sehingga fungsi peluangnya adalah PQ pangkat X min 1. Ini kadang-kadang juga disebut Pascal distribution. XQP, ya, geometrik, ya, geometrik itu sampai muncul sukses yang pertama. Kemudian untuk negatif binomial, nah ini juga lemparan dari satu koin berulang-ulang bersifat independen lemparannya. Eh, di sini fokusnya adalah berapa peluang akan diperoleh sukses sebanyak R. Peluang diperoleh sukses sebanyak R dari X lemparan. Jadi misalkan eh, dari 10 lemparan berapa peluang muncul angka sebanyak 2. Nah, itu. Jadi diperoleh R sukses dari X lemparan, maka ini fungsi peluangnya adalah kombinasi X min 1 per R min 1, X min 1 R min 1, P pangkat R, Q pangkat X min R. Ya, jadi peluang sukses banyak R dan banyak lemparan X, sehingga gagal adalah X min R. Ini beberapa distribusi diskrit yang kita pelajari. Jadi itu gambaran dalam memperoleh fungsi peluangnya. Kemudian selanjutnya di sini kita juga mencari ekspektasi dan variansi dari masing-masing distribusi tersebut. Yang pertama untuk distribusi Bernoulli, ya. Distribusi Bernoulli ini sudah ya sangat kalian kenal, ya. Pertama di sini untuk X berdistribusi Bernoulli, di sini notasinya pin, ya. Pin itu Bernoulli di sini. Pin 1, P. Jadi lemparan sebanyak satu kali, peluang sukses P. Jadi nilai X-nya di sini ruang sampelnya adalah 0, 1. Maka di sini FKP dari X ini ditulis sebagai Fx adalah P pangkat X, I pangkat 1 min X. Untuk X nilainya 0 atau 1, ya. Berapa ekspektasi dan variansi dari X Bernoulli ini? Kita bisa menggunakan definisi ekspektasi, ya, untuk mencari nilai ekspektasi dan variansi dari X. Sebagai contoh, di sini ekspektasi X, kalau dia diskrit, berarti menggunakan sigma, ya. Sigma X kali Fx, ya. Xi, Pxi, atau di sini I-nya, ya, untuk X dari 0 sampai 1. Berarti di sini kalau X-nya 0, ya, berarti 0 kali F0, ya, P pangkat 0, P pangkat 1, plus X-nya 1, 1 kali P kali P pangkat 0. Tapi di sini 0 plus P sama dengan P, ya. EX sama dengan P. Jadi untuk mencari var X, kalian cari dulu EX kuadrat
Jadi di sini sigma X kuadrat Fx. Dapat ditulis sebagai untuk X-nya dari 0 sampai 1, berarti 0 kali P pangkat 0 kali 1 kali Q plus 1 kali P pangkat 1 kali Q pangkat 0 itu 1 ya. Sama dengan P. Berarti variansi X-nya ditulis sebagai EX kuadrat min EX dikuadratkan. Sama dengan P minus P kuadrat atau P kali 1 min P atau PQ. Ya. Caranya PQ. Ya, kan ini masih penjabaran yang cukup mudah ya untuk Bernoulli. Kita mencari ekspektasi X dan variansi X. Eh, Sekarang untuk distribusi binomial. Ini distribusi binomial ini dapat diperoleh dari pengambilan sampel tanpa pengembalian. Misalkan kita mengambil 5 bola ya, dari sekotak terdiri dari 10 bola hitam dan 20 bola putih. Jadi sekali ambil ya, mengambilnya tidak langsung 5, tapi diambil satu per satu tanpa pengembalian. Nah, kita menyatakan X adalah jumlah terambil bola warna hitam. Sebagai contoh, misalkan 2 bola warna hitam dari 5 pengambilan bola ini. Berarti kalau 5 bola, 2 warna hitam, yang 3 adalah warna putih. Ya. Sebagai contoh, di sini kombinasinya adalah pertama terambil B, B, W, 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 atau kombinasi-kombinasi yang lain ya. Sehingga ada sebanyak 5 kombinasi 5 2. Ada 10 kombinasi yang mungkin. 10 kombinasi yang mungkin ini berarti memiliki peluang 10 per 30 kuadrat kali 20 per 30 kuadrat ya. Peluang kejadiannya sekian. Peluang terambil kan ini ada 30 kan. 30 berarti kalau terambil hitam itu 10 per 30, terambil putih 20 per 30. Dikalikan masing-masing diperoleh ini, sehingga F2 adalah ini. Kombinasi 52 kali 10 per 30 kuadrat. Nah, untuk distribusi binomial ini dapat dianggap sebagai pengulangan dari distribusi Bernoulli sebanyak N kali. Nah, peluang muncul sukses sebanyak N percobaan, misalkan kita melempar mata uang 20 kali. Peluang muncul angka dari 20 kali percobaan, X angka dari 20 kali percobaan, ini dinyatakan dalam peluang binomial seperti ini. Persamaan 3, 2, 3. Banyak sukses dari N percobaan dengan peluang sukses P sama dengan kombinasi NX, P pangkat X, Q pangkat NX. Jadi ini masih mudah dihafal. Yang kedua, distribusi binomial ya, terutama yang paling kita kenal untuk distribusi diskrit adalah distribusi Bernoulli ya. Distribusi binomial eh, peluang peluang X sukses dari N percobaan adalah Fx
ya. Atau BX and P sama dengan kombinasi NX P pangkat X, jadi sukses sebanyak X, jadi P itu peluang sukses. Kemudian Q sisanya adalah gagal ya, N min X. Untuk X-nya berapa? X-nya bisa 0 ya. Mungkin dari N percobaan tidak muncul satu kali pun angka, berarti X-nya 0. 1, 2, sampai maksimum N ya. Mungkin dari N percobaan muncul sukses sebanyak N. Jadi nilai X-nya dari 0, 1, 2, sampai N. Dari fx, kita menentukan berapa ekspektasi X atau EX. Berapa variansi dari X. Kita hitung dulu ekspektasi X-nya, berarti sigma X fx ya, untuk X dari 0 sampai N. Ini sigma X kombinasi NX, P pangkat X, I pangkat N min X. X dari 0 sampai N. Ini kita menggunakan teorema terdapat teorema binomial di persamaan 323 P dari 0 sampai 1. Di sini karena fx itu adalah fungsi peluang, maka sifat dari fx, sigma fx sama dengan 1. Nah, ini sifat dari peluang. Jadi peluang apapun, fungsi peluang bersifat sigma fx sama dengan 1. Fx-nya peluang binomial. Berarti sigma kombinasi nx, p pangkat x, q pangkat n min x sama dengan 1. 1 itu dapat ditulis sebagai 1 pangkat n. Ya kan? 1 pangkat n, ini 1 itu bisa dijabarkan dalam p plus q. 1 itu sama dengan p plus q. Jadi P plus Q pangkat N sama dengan 1 pangkat N sama dengan 1. Berarti sigma dari peluang binomial ini sama dengan P plus Q pangkat N. Ya, karena sifat dari fungsi peluang ini. Sifatnya sama dengan 1. Berarti sigma keseluruhan ini sama dengan P plus Q pangkat N. Nah, jadi kalau diganti dengan berapapun ya di sini, misalkan sigma kombinasi 10 2 ya, kemudian P-nya adalah 0,3 ya, 0,3 pangkat 2, I-nya adalah 0,7 pangkat 8, X-nya dari 0 sampai 10, maka ini jumlahnya selalu 1. Karena ini jumlah fungsi peluang, eh, ini dalam X ya, X-nya berjalan. Karena berlaku untuk seluruh X dan jumlah fungsi peluang sama dengan 1. Dan 1 ini dapat ditulis sebagai P plus Q pangkat N. 1 itu sama dengan 1 pangkat N ya. Sehingga ini dapat dihitung sama dengan 0,3 plus 0,7 pangkat N. Jadi kalau ada jumlah binomial, kalian nyatakan ini sama dengan 1 pangkat N atau P plus Q pangkat N. Fungsi kumulatif dari distribusi binomial
Ini diberikan oleh sigma peluang binomial untuk K dari 0 sampai X. Ini eh, sama dengan definisi fungsi kumulatif ya. Bentar ya. Ya, fungsi kumulatif, ya, kalian masih ingat, itu dinyatakan dengan F besar X ya. Kalau fungsi peluang F kecil, fungsi kumulatif F besar. Ini definisinya kalau diskrit adalah peluang untuk Fx ya, atau di sini Fk, K dari 0 sampai X. Ketikanya berjalan dari 0 sampai maksimum X. Kalau dia binomial, maka fungsi kumulatif binomial di sini dinyatakan dengan huruf B besar. Sama dengan sigma peluang binomial untuk K dari 0 sampai X. Nah, untuk fungsi kumulatif binomial ini ada di tabel 1 di appendix C untuk berbagai nilai N dan P. Binomial di sini notasinya X, bin, N, P ya. Kalau Bernoulli tadi 1, di sini bin. Coba silakan baca contoh 323 Ahmad Dhani Al-Farisi. Ada Ahmad Dhani. Coba kamu baca contoh 323 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan dibaca sebentar. Baik, Bu.
Silakan, Ahmad. Iya, Bu. Eh, di sini sebuah koin dilempar secara independen sebanyak N kali. Kemudian dinyatakan P itu sama dengan PH dengan peluang memperoleh sisi kepala pada lemparan tunggal. Kemudian jika P itu sama dengan setengah, kita kita katakan bahwa koin itu eh, tidak bias. Kemudian jika tidak jika tidak maka dikatakan bias. Misalnya untuk X itu adalah jumlah sisi kepala yang diperoleh dengan melempar koin yang tidak bias sebanyak 20 kali. Maka X X bin 20 koma setengah. Nah, setelah itu di sini ada hubungan antara contoh ini dengan contoh yang 1.6.14 di mana membahas tentang pemilihan jawaban untuk uji benar salah dengan 20 pertanyaan. Jika pertanyaan dijawab menurut hasil lemparan koin sebanyak 20 kali, maka distribusi jumlah jawaban yang benar juga akan menjadi bin 20 koma setengah. Dengan demikian, probabilitas tepat 80% jawaban yang benar adalah eh, B 16 20 koma setengah itu sama dengan ini sesuai apa formula yang tulisan yang ada di sini, Bu. 2016 Kombinasi, dikali dengan setengah pangkat kombinasi, kombinasi itu, notasi kombinasi 2016. Kombinasi 2016 kali setengah pangkat 16 kali setengah pangkat 4. ya, Bu. Kombinasi 2016 dikalikan dengan setengah pangkat 16 dikali setengah pangkat 4. Itu hasilnya menjadi 0,0046. Iya. Lanjut Kenapa lagi, Bu, atau 16 gimana, Bu? itu? 16 dari mana? Itu pangkat 16 dan 4. Sebentar, Bu. 16-nya itu dari yang X-nya, kemudian 4 itu dari 20 dikurang 16 ya, Bu. 20 kurang 4 dan 4-nya 20 kurang 16. Oke. Setengah-setengah itu apa? Setengah pangkat 16, setengah pangkat 4, Setengah itu dari peluangnya, Bu. peluang menjawab apa? Peluang menjawab benar. Jawab benar ya. Karena di sini satu soal itu hanya jawaban benar atau salah ya. Jika pertanyaannya itu dijawab berdasarkan hasil dari pelemparan koin. Jadi dia menjawabnya itu kalau muncul koin angka itu benar, kalau koin
gambar itu salah. Jadi berdasarkan pelemparan koin dan koinnya itu seimbangnya. Jadi peluang terjawab 80% benar, 80% dari 20 soal ya, berarti 16 benar ya. Peluang terjawab 16 benar dari 20 soal, sementara peluang menjawab benar itu adalah setengah. Jadi 16 soal terjawab benar dari 20 soal itu peluangnya 0,0046. Oke, kamu lanjutkan lagi. Oke, untuk selanjutnya, dalam contoh 1.6.14, kita juga bisa menggunakan teknik perhitungan dan pendekatan secara klasik. Nah, dalam aplikasi ini, di mana P itu tidak sama dengan setengah. Pendekatan klasik ini tidak lagi berfungsi karena permutasi keberhasilan dan kegagalan tidak semuanya memiliki kemungkinan yang sama. Oke, Meski pasti sudah sampai sini. Eh, Berikutnya silakan dibacakan Arvina Selvi. Kamu bacakan kelanjutannya. Arvina Selvi, hadir? Arvina Selvi tidak hadir ya. Oke, Leila Sabrina, Sheila, Iya, Bu. kamu bacakan kelanjutan dari yang sudah dibacakan oleh Ahmad tadi. Baik, Bu, sebentar. Meskipun distribusi binomial masih berlaku, misalnya anggaplah bahwa alih-alih tes benar salah, tes pilihan ganda 20 pertanyaan dengan 4 pilihan per pertanyaan dijawab secara acak. Ini dapat dilakukan dengan melempar dadu berisi 4 dari contoh 3.2.1 sebanyak 20 kali. Dan distribusi jumlah jawaban yang benar akan sama dengan distribusi kemunculan salah satu nilai tertentu, 1, 2, 3, atau 4. Distribusi yang tepat dari kedua variabel adalah win 20, seperempat. In this case, dalam kasus ini, probability tepat 80% jawaban benar adalah 16 banding 20,1 perempat sama dengan 16 dikali seperempat pangkat 16 dikali 3/4 pangkat 4 sama dengan 0,0000000036. Itu dari mana ini seperempatnya? Sheila, ada seperempat, ini 3/4. Ini apa ini? Seperempat dan 3/4.
Seperempat jawaban yang salah, 3/4 jawaban yang benar, bukan, Bu? Ini soalnya apa? Satu soal ada berapa jawaban? Satu soal, ini pilihan ganda ya? Iya, Bu. Iya, Satu soal ada 4 pilihan per 4 4 pilihan pilihan jawaban. jawaban. Terus yang benar berapa? Yang benar berapa? Dari 4 pilihan jawaban itu. Yang benar cuma satu pilihan, Bu. Jadi peluang benar, peluang menjawab benar berapa untuk satu soal? Seperempat, Bu, berarti. Perempat. Terus yang 3/4 itu apa? Berarti pilihan jawaban yang salah. Peluang Peluang memilih pilihan memilih jawaban yang jawaban yang salah. salah. Terus itu bacanya gimana? B16 20 seperempat itu artinya apa? Peluang Peluang dari 16 jawaban 20 soal. Gitu, bukan, Bu? jawaban 20 soal. Maksudnya Eh, ada 20 eh, soal, setiap setiap 16 jawaban benar. oh iya, Bu, 16 jawaban benar. 16 jawaban benar dari 20 soal. Dengan peluang sukses menjawab benar seperempat. Itu adalah binomial kan, karena hanya ada jawaban benar salah. Walaupun peluang benar itu lebih kecil daripada peluang salah. Peluang benarnya hanya seperempat. Jadi jawabannya hanya benar salah gitu. Tapi karena ada 4 kemungkinan jawaban, maka peluang benar hanya satu, yaitu seperempat. Peluang salah 3/4. Jadi peluang menjawab 16 benar ini lebih besar apa lebih kecil? Kalau peluang benarnya itu lebih kecil. Kalau di atas ini kan peluang benarnya setengah ya. Menjawab 16 soal benar dari 20 soal. Kalau semakin kecil peluang benar, maka menjawab benar itu juga akan semakin kecil ya. 16 benar. Coba lanjutkan ini sampai ini terakhir. Saya Iya, Ibu, sebentar. Sebenarnya peluang benar 50% pun cukup kecil. Dengan peluang menjawab benar 10 dari 20 soal. Eh, 20 10 dikali seperempat pangkat 10 dikali 3/4 sama dengan pangkat 10 sama dengan 0,0099. Probabilitas paling banyak 50% benar adalah eh, peluang 10 jawaban benar dari 20 soal dengan eh, peluang menjawab yang benar seperempat sama dengan 0,9960. Distribusi binomial juga berguna dalam mengevaluasi permainan untung-untungan tertentu. ya, oke, makasih. Ya, jadi tadi kalau misalkan kita diminta menjawab berapa peluang menjawab benar 50% dari 20 soal. 50% itu dari 20 kan berarti 10 yang benar. Jadi ditulis B 10 20 seperempat. Yang depan ini peluang X benar. Yang 20 ini N. Ini P.
Jadi peluang menjawab benar 50% atau 10 benar adalah kombinasi 20 10 P pangkat 10 atau seperempat pangkat 10 Q pangkat N min X ya, 3/4 pangkat 10 atau 0,0099 diubah dalam persen 0,996%. Ini peluang menjawab 50% benar. Kalau satu jawaban itu 4 pilihan ganda ya. Bayang kalau misalkan di ujian-ujian lain yang soalnya itu sampai 100 misalkan ya, maka akan sangat kecil menjawab benar untuk 50% soal atau 60% soal. Semakin besar soal, ini akan juga eh, akan semakin kecil ya untuk menjawab sekian soal benar. Yang ini contoh lain, kita mencari ekspektasi. Ini digunakan untuk permainan dadu ya, game jeans atau permainan apa sih? Eh, Mainan untung-untungan gitu ya. Misalkan permainannya itu menggunakan dadu, dadu 6 sisi ya, dilempar sebanyak 3 kali. Nah, ini si pemain ini akan memperoleh $1 per game dan menang $1 jika muncul kejadian angka 6. Jadi di sini ada eh, si player bets itu apa? Membayar apa ya? Membayar $1 per game dan menang $1 untuk setiap kejadian 6 untuk setiap dadu. Maka di sini jumlah menang adalah Y dengan peluang 1, 2, 3 atau min 1. Jadi jika dia tidak muncul 6, maka dia tidak menang ya. Jadi eh, Y tadi adalah kalau X-nya itu pelemparan dadu ya. Pelemparan dadu itu muncul 6 ya, 1 sampai 6 kan mata dadu. Kalau dilempar 3 kali, berarti di sini muncul mata dadu 6, kemungkinan 0, kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 ya. Jadi ini X-nya adalah banyak muncul 6 dalam 3 kali lemparan dadu. Jadi kalau bisa digambarkan di sini lemparan dadu 3 kali. Jika muncul 6 atau muncul angka 6, maka diberi hadiah $1 ya. Nah, tentukan eh, ekspektasi atau nilai harapan dari hadiah yang didapat. Ekspektasi atau nilai harapan dari hadiah yang didapat. Berarti di sini kita misalkan definisikan ya, peubah acak X adalah banyak muncul 6, banyak muncul mata dadu 6 pada 3 kali lemparan. Fx atau Ux, boleh saja ditulis Fx, di sini Ux
Ini adalah hadiah yang diperoleh. Jumlah hadiah. Ini jumlah hadiah. Jadi di sini X-nya berapa dan jumlah hadiahnya berapa. Ini bisa dibuat tabel. Tabelnya seperti ini. Jadi kalau 3 kali lemparan, muncul 6 itu berapa X-nya? Bisa saja 3 kali lemparan hasilnya 4, 3, 5. Jadi tidak ada muncul 6. Atau X-nya ini 0. Atau kemungkinan lain dari 3 kali lemparan, 1 kali muncul 6. Atau 2 kali. Atau maksimum 3 kali muncul 6. Jadi ini nilai X-nya 0, 1, 2, 3. Sekarang hadiah untuk X-nya. Kalau 1 kali muncul 6, diberi hadiah $1. Jadi ini hadiahnya 1. 2 kali muncul 6, hadiahnya 2. 3. Kalau 0 kali muncul 6, tidak dapat hadiah. Yang ada kita membayar, ya, membayar bergame. Jadi kalau membayar kan kita mengeluarkan uang. Jadi FX-nya -1. Nah, sehingga dari sini kita bisa mencari jumlah hadiah, ekspektasi jumlah hadiah yang kita terima. Yaitu 0 kali -1 plus 1 kali 1, 2 kali 2 plus 3 kali 3. Nilai harapannya adalah 14. Sorry. Oh, ini binomial ya. X-nya berdistribusi binomial karena di sini hanya ada 2 kemungkinan, muncul 6 atau tidak muncul 6. Jadi X-nya itu kita definisikan dulu, X-nya berdistribusi binomial karena lemparannya ada sebanyak 3 ya, lebih dari 1. Jumlah lemparan 3, peluang sukses, yaitu peluang muncul 6 adalah 1/6. Nah, jadi ini UX ya. Jadi fx atau fungsi binomialnya, hari ini bukan f ya, kita ganti supaya tidak berbarengan dengan notasi peluang. Fx adalah binomial kombinasi ya. 3x kali 1/6 pangkat x kali 5/6 pangkat 3 min x. Untuk x 0, 1, 2, 3. Nah, ini peluang binomialnya. Kemudian ekspektasi X itu adalah sigma UX FX. Di sini bukan ekspektasi muncul X-nya ya, tapi ekspektasi hadiah. Jadi di sini ekspektasi dari UX. Jadi ekspektasi atau harapan. Seseorang mengikuti permainan lempar dadu itu, kira-kira harapannya berapa? Nanti dapat hadiahnya kira-kira berapa? Nah, ini dihitung dulu supaya tidak rugi ya. Kita udah mengikuti total rugi. Berarti di sini -1 kali fx ya, kali ux. Kalau di sini ux-nya itu eh, -1, kalau x-nya 0 ya. Hadiahnya -1 kalau x-nya 0. Berarti kombinasi 30 kali 1 kali 5/6 pangkat 0, pangkat 3 ya. Ini dijabarkan seperti ini. Mas.
Ditulis rumusnya dulu. Sigma UX kali Fx. X dari 0 sampai 3. UX-nya ini hadiahnya. Jadi hadiahnya min 1 kalau X-nya 0. Substitusikan ke sini. Berarti kombinasi 30 kali 1 kali 5/6 pangkat 3. Plus hadiahnya 1 kalau X-nya 1. Jadi kombinasi 31 kali 1/6 kali 5/6 pangkat X-nya 1 pangkat 2 ya. Nah, kalian jabarkan terus di sini 2 kalau X-nya 2. 2 ini 1/6 pangkat 2 kali 5/6. Akhir kalau X-nya 3, hadiahnya 3. Ini 3, kombinasi 3 1/6 pangkat 3, 5/6 pangkat 0. Tinggal dihitung. Kombinasi 30 itu 1, jadi min 1 kali 1 kali 1 kali 5/6 pangkat 3, 1 kali kombinasi 32 itu 3, 1/6 kali 5/6 kuadrat. Plus 2 kali 32 ini 3, 1/6 pangkat 2 kali 5/6. Plus 3 kali 1 kali 1/6 pangkat 3 kali 1 ya. Kalian jumlahkan, maka diperoleh hasil min 0,08. Artinya apa? Kalau kita ikut permainan itu, permainan melempar dadu 3 kali, muncul angka 6 dibayar 1 USD, dan kita juga setiap ikut permainan harus membayar 1 USD, maka kemungkinan ini bukan keuntungan ya yang diperoleh, tapi kerugian gitu. Kerugiannya tuh kira-kira kalau ini 8% kan, 8% kerugiannya. Jadi kira-kira kita malah membayar 8 USD untuk 100 kali permainan. Ini mencari ekspektasi untuk distribusi binomial ya. Untuk mencari ekspektasi menggunakan momen, menggunakan momen juga bisa. Jadi ekspektasi itu adalah eh, diferensial dari, ya kemarin sudah dijelaskan, ekspektasi X itu momen pertama dari X ya. Momen pertama di sekitar 0 itu ekspektasi dari X. Berarti di sini sama dengan MX aksen 0. Jadi kita mencari MXT, kemudian dicari turunannya, kemudian substitusikan untuk T-nya sama dengan 0. Ya, misalnya. Jadi MXT-nya di sini adalah ekspektasi dari ETX. Kalau dia diskrit menjadi sigma
E pangkat TX fx. Atau E pangkat TX fx-nya binomial menjadi E pangkat TX kombinasi NX P pangkat X Q pangkat N min X. Lalu diubah lagi di sini yang pangkat X-nya digabung. Ini memiliki pangkat X, ini juga pangkat X, sehingga digabung menjadi P E pangkat T pangkat X. Nah, ini adalah jumlah binomial. Jumlah binomial itu selalu sama dengan 1 atau 1 pangkat N, sehingga ini adalah peluang binomial tadi, yang pangkat X dan pangkat N min X-nya digabung menjadi PE pangkat T plus Q pangkat N. Ini adalah momen untuk X. Jadi diferensialnya adalah diturunkan terhadap T ya. Turunannya adalah N PE pangkat T plus Q pangkat N min 1 kali PE pangkat T. Untuk MX aksen 0, substitusikan P-nya 0 menjadi N kali 1 plus Q pangkat N min 1 kali 1 ya. Sama dengan N kali 1 plus Q pangkat N min 1. NP. Kan? PE pangkat T plus Q pangkat N min 1 kali PE pangkat T. Kalau T-nya 0, ini 1 ya. P kali 1. P-nya belum ada ya. Jadi ini revisi sedikit, ini bukan 1. Jadi di sini P kali 1, E pangkat 0 kan 1. Ini P kali 1 ya. Berarti N kali P plus Q pangkat N min 1 kali P. Ini sama dengan 1. Berarti 1 kali P. Nah, ini ekspektasinya dengan metode momen. Variansinya bisa dicari dari EX kuadrat, diperoleh EX kuadrat, kemudian digunakan untuk mencari variansi. EX kuadratnya, di sini kita menggunakan faktorial moment generating function. Jadi pembangkit momen faktorial seperti di bab 2. Pembangkit momen faktorial itu GXT. FMGF faktorial moment generating function dinotasikan dengan GXT. Kalau fungsi pembangkit momen MGF dinotasikan dengan MXT. Ini didefinisikan sebagai ekspektasi E pangkat TX. Kalau faktorial moment generating function didefinisikan sebagai ekspektasi dari T pangkat X. Ekspektasi T pangkat X ini adalah sigma T pangkat X kali Fx. Fx-nya binomial, jadi disubstitusikan ini
Nah, ini ada pangkat X yang sama menjadi PT pangkat X. Ini adalah jumlah rumus binomial selalu sama dengan 1 karena sifat dari peluang, sigma seluruh peluang, jadi X-nya 0 sampai N kan berarti keseluruhan dari X1 atau 1 pangkat N, atau di sini pangkat X dan N min X-nya digabung berarti PT plus Q pangkat N. Ya, kalau ini. Untuk diferensial pertama terhadap T ini menjadi N PT plus Q pangkat N min 1 kali P. Diferensikan lagi, diferensial kedua, N min 1 kali N, PT plus Q pangkat N min 2 kali P kuadrat. Sehingga kalau kita substitusikan, T-nya sama dengan 1, maka diperoleh EX. Nah, dengan FG, MFGP ini, EX sama dengan G aksen X untuk T-nya 1. Diperoleh NP. Kalau T-nya 1, maka ini NP plus Q pangkat N min 1 P. Ini jumlahnya 1, maka menjadi NP, EX-nya. Lalu di sini EX kali X min 1, itu GX aksen 21. GX aksen 21 di sini diperoleh sama dengan N min 1 kali NP kuadrat. Sehingga EX kuadratnya diperoleh, variansi X-nya itu sama dengan EX kuadrat minus EX dikuadratkan. Jadi diperoleh variansi melalui beberapa cara ya. Bisa melalui momen atau faktorial, momen generating function itu untuk mencari distribusi binomial. Untuk distribusi hipergeometrik, ya di sini ada satu kantong dengan 2 jenis yang bentuknya identik, sehingga eh, kemungkinan kita mengambil sampel itu bersifat acak ya, sampelnya acak. Misalkan diambil 5 dari sebuah kantong tanpa pengembalian. Kita bisa mengambil 5 sekaligus di sini. Maka peluang terambil 5 dari objek sebanyak N atau terambil 5 jenis A ya. Misalkan satu objek ini ada sebanyak N dan M. Ada sebanyak M tipe 1, maka sisanya N min M tipe 2. Diambil N tanpa pengembalian dan misalkan X adalah jenis tipe 1. Jadi kalau diambil N kecil, terambil sebanyak X kecil tipe 1, maka peluangnya adalah kombinasi MX, N min M, NX per kombinasi NN. Ini misalkan sekantong bola warna putih ya, 4 putih dan 2 hitam. Ya. Kita mengambil sebanyak 3 bola. Berapa peluang terambil 3 bola terambil X, misalkan X terambil putih ya, jumlah terambil X warna putih. Jadi di sini terambil X warna putih dari distribusi hipergeometrik namanya, itu adalah kombinasi 4X dan 2, sisanya adalah 3 min X per kombinasi 6
3. Kan? Untuk X-nya 0, 1, 2, 3. Terambil 0 warna putih, ya substitusikan. Misalkan terambil 2 warna putih, berarti 42, kombinasi 42, 21, 63. Kalian bisa hitung. Jadi 1 kali 2 per 20 ya. Per 10 ya. Ambil 2 warna putih. Ini distribusi hipergeometri, di mana kalau kita jumlahkan untuk seluruh X, maka di sini jumlah seluruh peluangnya sama dengan 1. Ini eh, sigma M HX N M N sama dengan 1 ya. Jadi kalau di eh, ya ini jumlah peluang kan selalu sama dengan 1. Ini cara perhitungannya, misalkan terambil 8 sukses ya. Ini. Ini dijelaskan manfaat dari distribusi hipergeometrik. Ini sangat penting dalam penerapan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan apakah kita menolak atau menerima lot of manufactured item. Jadi, misalkan di sini tidak selalu bola warna hitam atau putih. Misalkan di sini bola lampu baik atau rusak. Nah, jika ditemukan jumlah rusak sekian, berapa peluangnya supaya kita menerima ya, menerima satu kotak bola lampu ini. Karena bola lampu itu diharapkan kita beli dengan kualitas yang tidak rusak ya. Kalau misalkan kita disodorkan satu kotak bola lampu tapi tidak tahu jumlah rusaknya dan kita beli saja, berarti rugi dong ya. Kita menerima jumlah rusak yang lebih banyak daripada jumlah yang baik. Jadi hipergeometrik ini sangat penting atau berkaitan dengan pengambilan keputusan apakah menolak atau menerima sejumlah apa ya manufacture item. Jadi kotak yang kita tidak diketahui di situ jumlah rusak atau baik. Untuk distribusi hipergeometrik ya. Tadi binomial juga ya bermanfaat untuk eh, memprediksi ya, memprediksi nilai kemenangan misalkan ya. Distribusi binomial misalkan permainan kalah atau menang itu ada peluangnya masing-masing. Jika jika membeli ini akan dibayar sekian, itu kita harus menghitung dulu di depan supaya yang kita peroleh itu tidak rugi ya di sini. Sebagai contoh dari distribusi hipergeometrik. Coba silakan dibaca Marsha. Ada Marsha? Ada Ibu. Ya, silakan. Kamu baca sebentar. Kalau sudah terjemahkan.
Masya, sudah. Baik, dari contoh 1.5.1 di dalam box itu terisi 100 microchip, 80 masih bagus dan 20-nya sudah rusak. Angka yang rusak di dalam box itu belum diketahui oleh pembeli yang memilih untuk 10 microchips secara random tanpa pengembalian, dan microchips dalam box tersebut yang diterima itu 10 item, dipilih termasuk yang 3 rusak, yang tidak lebih dari 3. Lalu eh, berdasarkan yang sudah diambil yang rusak, yaitu X mempunyai hipergeometris distribusi dengan N sama dengan 10, N besar sama dengan N100, dan M sama dengan 20. Lalu peluang yang masih bagus itu yaitu P, X yaitu yang rusak kurang sama dengan dari 3, maka sigma 3X sama dengan 0, 20 X, 80, 10 min X dibagi 100 sama 10, maka hasilnya Ini 0, membacanya kombinasi ya. oh ya, Kita kombinasi. kasih kombinasi. Coba ulangi. P, X kurang dari sama dengan 3 sama dengan sigma 3X sama dengan 0 dengan kombinasi 20X kombinasi 80, 10 min X per kombinasi 110 sama dengan 0,890. Kombinasi 20X itu gimana rumusnya? Di sini kan ada kombinasi 20X ya. Rumusnya bagaimana? Rumus kombinasi. Jadi ini hipergeometrik itu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Misalkan satu box itu eh, si dikirim ke pembeli terdiri dari 100 microchip, terus dinyatakan 80 bagus dan 20 rusak. Tapi banyak ini kan pernyataan dari pabrik ya. Dari pabrik itu menyatakan 80 bagus dan 20 rusak. Nah, dalam box itu ada 100 microchip, tapi si pembeli tidak tahu jumlahnya berapa yang rusak di dalam box yang diterima itu. Akhirnya si pembeli memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 10 microchip tanpa pengembalian. Dan dia mengambil keputusan menerima box tadi jika sampel acak sebanyak 10 tadi terdapat jumlah rusak tidak lebih dari 3. Nah, berapa peluangnya bahwa terdapat jumlah rusak maksimum 3? Ini adalah distribusi geometrik karena di sini dinyatakan peluang X lebih kecil sama dengan 3 ya, artinya maksimum X-nya adalah 3. Ini menjadi sigma X dari 0 sampai 3. Karena ada 20 rusak, berarti kombinasi 20X, 80 bagus, 80, 10 min X, per 100 diambil 10, kombinasi 110. Besar peluang X lebih kecil sama dengan 3 itu 0,890.
Ya, coba Marsha, kamu jelaskan kombinasi 20X itu bagaimana? Berarti rumusnya ya Bu, N kombinasi R. Bagaimana rumusnya? N kombinasi R Bu. Iya, 20X itu gimana rumusnya? Gimana Ibu, maaf? Rumus kombinasi 20X, cara menghitungnya bagaimana? 20 faktorial per 20 min X faktorial X faktorial. Ya, jadi refreshing lagi ya, notasi-notasi kombinasi, misalkan kombinasi 110, ini berarti 100 faktorial per 10 faktorial kali 90 faktorial, ini bisa dihitung. Jadi ini adalah peluang diterima. Peluang bahwa eh, boxnya ini peluang diterima sebesar 0,890. Lalu bagaimana? Misalkan di dalam box itu terdapat atau pabrik itu menyatakan produksinya ada 50 bagus dan 50 rusak. Berapa peluang bahwa boxnya akan diterima? Di sini peluangnya ternyata lebih kecil. Kalau misalkan maksimum 3 diterima, ini peluangnya adalah 0,159. Jadi peluang penerimaan oleh si pembeli itu lebih kecil. Karena di sini jumlah rusaknya kan makin besar ya. Jadi jika jumlah rusak makin besar, maka peluang diterima akan semakin kecil. Itu berkaitan dengan eh, peluang diterima atau ditolaknya ya. Ini adalah fungsi kumulatif. H besar itu fungsi kumulatif, nilainya sebesar X. Berarti ini sigma dari peluang hipergeometrik untuk I dari 0 sampai X. Sebagai contoh, peluang X lebih kecil sama dengan 2. Nah, ini adalah maksimum atau di sini fungsi kumulatif H dari 2 untuk 5 pengambilan. Peluang X lebih besar 3. Cara menghitungnya adalah 1 min peluang X lebih kecil sama dengan 3. Peluang X sama dengan 2. Cara menghitungnya peluang X lebih kecil sama dengan 2 min peluang X lebih kecil sama dengan 1 atau fungsi kumulatif H2 min H1. Kalau ini 1 min fungsi kumulatif H3. Kalau ini 1 min fungsi kumulatif H2. Jadi kalau lebih besar 3, 3-nya ini masuk ke fungsi kumulatif. Kalau lebih besar sama dengan 3, maka ini fungsi kumulatifnya 2. Lalu dapat ditunjukkan bahwa
EX dari distribusi geometrik adalah N besar per N, dan variasi X-nya adalah N besar per N kali 1 min M per N, kali N min N per N min 1. Ini sementara masih berupa rumus ya yang diberikan, belum dibuktikan, nanti dibuktikan pada bab 5. Teorema 321 ini untuk N besar. Jadi hipergeometrik tadi dalam satu kotak itu N itu banyak pengambilan ya. N kecil ini banyak pengambilan. Dan X-nya banyak sukses dari, atau X-nya itu banyak terambil jenis pertama dari N pengambilan. Jika X hipergeometrik N untuk X01 sampai N dan N besar menuju tak hingga, M menuju tak hingga, M per N menuju P, maka limit N menuju tak hingga kombinasi MX kali kombinasi N min M, N min X per kombinasi NN ini akan sama dengan, ini distribusi binomial ya. Jadi untuk N besar, X yang berdistribusi hipergeometrik akan mendekati distribusi binomial, yaitu peluang X sama dengan kombinasi NX, P pangkat X1 min P pangkat N min X. Jadi ini kaitan antara distribusi hipergeometrik dan distribusi binomial. Jadi ini adalah suatu pendekatan jika N itu relatif kecil dibanding N besar dengan jenis satu sebanyak M, maka secara intuisi ya, ini akan mendekati distribusi binomial jika kita mengambil sampel dengan pengembalian. Ya, jadi perbedaannya distribusi binomial ini pengambilan sampel N-nya seakan-akan dikembalikan. Karena N-nya itu kecil, misalkan N besar itu jumlahnya 1000. Kita mengambil sampel hanya 10. Nah, jadi jauh lebih kecil dibanding N besar kan. Seakan-akan ini jumlah N besar itu tidak berubah. Kalau kita mengambil 5 dari 1995, ya, masih jauh lebih besar. Jadi seakan-akan kalau kita mengambil N kecil dari sejumlah N besar yang cukup besar, ini seakan-akan pengambilan sampel dengan pengembalian dan distribusinya mengikuti distribusi binomial. Namun jika jumlah N besar agak kecil, N kecil itu agak besar, sehingga jumlahnya hampir sama, jadi seakan-akan pengambilan sampel tanpa pengembalian dan distribusinya hipergeometrik. Sebentar ya.
Ya, sebagai contoh di sini untuk N besar ada 10 eh, dari 1.000 biji bunga. 1.000 biji bunga itu ada 2 jenis, 400 bunga warna merah dan 600 bunga warna yang lain. Kita mengambil 10 biji secara acak dari 1.000 biji. Nah, 10 biji ini kan termasuk kecil ya. Jika kita mengambil dari 1.000 biji. Sampelnya sangat kecil, sehingga di sini seakan-akan jumlahnya itu tetap 1.000. Atau kita mengambil dikembalikan lagi gitu. Sehingga jumlahnya tetap 1.000. Karena ini N kecilnya jauh lebih kecil dari N besar. Kemudian, berapa peluang untuk memperoleh 5 biji bunga warna merah? Nah, untuk kasus seperti ini, yang semula distribusi hipergeometrik, namun karena N besarnya itu cukup besar dan diambil N kecil sedikit, kita bisa menggunakan peluang binomial untuk menghitung sukses sebanyak 5. Misalkan di sini kita hitung menggunakan hipergeometrik, ya. Terambil 5 warna merah dari 10 biji. 5 warna merah berarti di sini dari 400 ya, 400 warna merah dan 1.000 bunga. Nah, berarti kombinasi 400 diambil 5 kali kombinasi 605 per 1.000 kombinasi 1.010 diperoleh 0,2013. Nah, karena ini jumlahnya besar, kita bisa juga menghitung menggunakan pendekatan binomial, yaitu peluang binomial sukses 5 dari 10 sampel dengan peluang sukses 0,4. 0,4 itu dari 400 per 1.000, karena biji merahnya ada 400. Berarti kombinasi 10,5 kali 0,4 pangkat 5 kali 0,6 pangkat 5 diperoleh 0,2007. Ya, ini agak berdekatan ya dengan hasil perhitungan hipergeometrik secara eksak. Jadi untuk N jauh lebih besar daripada sampel, kita bisa menggunakan pendekatan distribusi normal. Untuk distribusi hipergeometrik ya, bukan hipergeometrik. Distribusi geometrik ini adalah kita mengulang percobaan sampai diperoleh sukses yang pertama. Untuk negatif binomial, kita melakukan percobaan N sampai diperoleh R sukses. Jadi untuk geometrik, di sini fungsi peluangnya ditandai dengan GXP sama dengan P pangkat 1, Q pangkat X-1. Untuk jumlah peluang geometrik sama dengan 1, ini dapat dijabarkan sebagai P sigma Q pangkat X-1, X sampai 1 sampai tak hingga ya. Karena ini P-nya tanpa X, jadi P-nya bisa keluar dari tanda sigma. P kali ini adalah apa ini deret ya, jumlah deret geometri ya, 1 plus Q kuadrat plus seterusnya, maka jumlah dari deret ini konvergen karena Q-nya lebih kecil 1. Jumlah deretnya adalah 1/1 min Q, atau di sini P per P sama dengan 1. Jadi deret geometri ini berkaitan dengan apa? Distribusi geometri ini berkaitan dengan deret geometri. Karena ini jumlah 1 plus Q kuadrat dan seterusnya. Atau juga distribusi Pascal. Ini ditulis X GOP.
Misalkan seorang pemain basket ya. Seorang pemain basket itu peluang dia melempar bola atau memasukkan bola ke basket itu peluangnya 0,3. Berapa peluang dia akan memasukkan bola ke basket jika eh, 5 kali lemparan, misalkan. Dari 5 kali lemparan, karena ini distribusi geometri, maka peluangnya adalah gagal 0,7 pangkat 4 kali 0,3. Kalau 10 kali lemparan, jika diberikan 10 kali lemparan tanpa goal ya, maka peluangnya tetap 0,7 pangkat 4 kali 0,3. Jika peluangnya kurang dari 5 ya, 1 min 0,7 pangkat 5. Ya. No memory property. Jika X berdistribusi geometri P, maka peluang X lebih besar C plus K bersyarat X lebih besar C sama dengan peluang X lebih besar K. Jadi, no memory property di sini ada C plus K lemparan. Di sini ada K ya. Ini C plus K. C plus K lemparan. Maka peluang X lebih besar C plus K jika X lebih besar C itu sudah berikan. Oh, di sini C ya. C. Ini C plus K. Jadi di sini peluangnya sudah diketahui ya. Maka ini sama dengan peluang X lebih besar K saja. Jadi yang ini tidak dihitung dalam menghitung peluang X di sini lebih besar C plus K. Jadi hanya tergantung dari K saja. Dikatakan no memory property. Jadi ini sudah lewat ya, sudah tidak dihitung. Jadi jika 5C percobaan sudah berlalu tanpa sukses ya, tanpa sukses, ini tidak berpengaruh terhadap peluang K percobaan yang dibutuhkan untuk memperoleh sukses. Distribusi binomial negatif, ini kita memperoleh R sukses dari X percobaan. Jadi kombinasi X-1, R-1, P pangkat R, Q pangkat R, X min R. Contoh tim up 7 game World Series. Lalu seriesnya ini selesai jika setiap tim, salah satu tim menang 4 kali. Jadi jika 7 game ya, jika 4 kali menang maka sudah dinyatakan menang salah satu timnya. Untuk setiap game, peluang A menang 0,6 dan diasumsikan saling bebas. Berapa peluang bahwa permainan akan selesai dalam 6 kali? Berarti kalau 6, X-nya sama dengan 6, R-nya sama dengan 4. Peluangnya 0,6. Distribusi negatif binomialnya dihitung seperti ini. Peluang B menang dalam 6 kali permainan. 5-3. Ya. Ada hubungan binomial
dengan negatif binomial. Lalu distribusi Poisson ini juga sering muncul dalam distribusi diskrit. Distribusi Poisson itu adalah jumlah kejadian yang dibatasi oleh suatu area atau suatu interval waktu tertentu. Percobaan dibatasi oleh area atau interval waktu tertentu. Nah, ini peluang distribusi Poisson. Ini juga tidak susah ya untuk dihafal dan ini akan berulang terus di belakang. Kalian bisa menulis fx sama dengan e pangkat min mu, mu pangkat x per x faktorial. X-nya berapa? Banyak kejadian 0, 1, 2, dan seterusnya. Misalkan kalian mengamati dalam interval waktu jam 8 sampai jam 9. Ya, sebagai contoh, ini seringkali dilakukan percobaan beneran ya. Si mahasiswa mengamati dalam waktu tertentu, dalam 9 jam, misal dalam jam 9 sampai 10 ya, berapa banyak IC ya, Transjakarta yang lewat. Nah, ini adalah percobaan berdistribusi Poisson. Kita mengamati dalam suatu interval waktu. Banyak TC yang lewat berapa? Misalkan ya, ini pada jam-jam sibuk. Bukan jam 9 sampai 10. Mungkin pada jam 7 sampai 8 ya. Atau jam 6 sampai 8. Mungkin pas anak sekolah berangkat atau orang berangkat kerja. Jadi banyak yang nunggu kan, banyak yang nunggu TC. Berapa banyak TC yang lewat pada interval waktu ini? Artinya kalau banyak TC berarti lancar ini pengangkutan penumpangnya pada jam tersebut. Kalau TC-nya tidak banyak kan berarti makin numpuk nih antrian penumpangnya kan. Nah, ini harus dicarikan solusinya nanti. Proses Poisson atau teorema antrian dan sebagainya. Jadi ini berangkat dari distribusi Poisson, yaitu suatu distribusi mengenai banyak kejadian dalam suatu interval waktu atau suatu area tertentu. Fx-nya adalah ini. Dan ini bisa dicari ekspektasi dan variansinya maupun fungsi kumulatifnya. Karena dia diskrit, fungsi kumulatifnya adalah sigma F K mu K dari 0 sampai X ya. Untuk ekspektasi dan variansi bisa menggunakan momen. Jadi ekspektasi X dicari dulu momen E pangkat TX, E pangkat mu, mu pangkat X per X faktorial yang tidak mengandung X di sini E pangkat mu ya. E pangkat mu keluar dari tanda sigma. Jadi E pangkat mu sigma yang pangkat X-nya disatukan, mu E pangkat T pangkat X per X faktorial. Ya, ini adalah uraian dari E pangkat X. Uraian E pangkat X, kalian juga harus familiar ya. E pangkat X. Ini seperti ini. Mu E pangkat T pangkat X per X faktorial. Ini sigma N faktorial ya. X faktorial. X pangkat N per N faktorial ya. Ini harus familiar. Kalau N-nya diganti, kalau X-nya diganti dengan pangkat ya.
dan ini N-nya adalah dari 0 sampai K misalkan. Ini uraian dari E pangkat X, sehingga bentuk sigma ini menjadi E pangkat mu E pangkat T. MXT-nya diperoleh, diturunkan, diferensial pertama, dan untuk T sama dengan 0, maka EX-nya sama dengan mu. Lalu dicari EX kuadrat. EX kuadrat di sini adalah 1 plus mu kali mu, di sini EX kuadrat, sehingga diperoleh variansi X-nya. Variansi X-nya sama dengan mu, dan ini sifat distribusi Poisson sangat terkenal bahwa ekspektasi dan variansinya itu sama. Variansi X sama dengan ekspektasi dari X. Berarti ini bisa berubah ya. Kalau variansinya lebih besar, ya, ini akan menimbulkan yang namanya overdispersi. Kalau variansinya lebih kecil dari P, dari EX, maka menimbulkan underdispersi. Dan untuk distribusi Poisson yang over atau underdispersi dalam regresi itu harus diatasi menggunakan metode-metode tertentu. Jika X berdistribusi binomial NP, P mendekati 0, NP sama dengan mu, maka limit distribusi binomial dengan P mendekati 0 dan NP mendekati mu akan sama dengan FKP atau fungsi peluang distribusi Poisson. Ya, jadi kalau kita melempar koin atau menjawab soal, namun di sini peluang benarnya itu kecil, misalkan pilihan berganda, satu soal ada 8 jawaban yang mungkin. Kita diminta memilih satu jawaban. Berarti peluang menjawab satu jawaban benar itu kan kecil, 1/8 ya. Nah itu bukan lagi distribusi binomial karena P-nya mendekati 0. Dia lebih cocok kalau kita hitung menggunakan peluang distribusi Poisson. Misalkan kita menghitung berapa peluang menjawab 50% benar dari 20 soal. Jika satu soal itu pilihan ganda, banyaknya pilihan ada 8. Nah, itu kan kecil, peluangnya kecil. NP sama dengan mu, dan kita lebih cocok menggunakan peluang Poisson. Ya. Mu-nya berapa? N kali P. N-nya 20, peluang suksesnya 1/8. Berarti mu-nya 20/8. Ya. Contoh-contohnya. Ini proses Poisson mungkin tidak termasuk dalam special distribution. Di sini hanya pengetahuan bahwa kalau kita mengamati sampai kejadian waktu yang dibatasi oleh suatu interval atau waktu tertentu, maka ini proses dari waktu ini dapat dianggap sebagai fungsi ya, variabel, T-nya variabel, maka ini dinamakan proses Poisson yang digunakan untuk mengamati kejadian-kejadian ya, kejadian-kejadian tentang waktu tunggu dan sebagainya. Terus distribusi uniform, distribusi seragam. Ini X-nya uniform, maka Fx-nya 1/n. Jadi X-nya di sini di antara misalkan 1 sampai 10, berarti Fx-nya 1/10. Itu ya. Untuk seragam, dan di sini fungsi peluang, ini fungsi kumulatifnya.
Mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi berikutnya untuk distribusi kontinu ya. Ibu akhiri kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.